Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat ada sesuatu yang hanyut di sungai, atau bahkan rumah yang hanyut oleh karena banjir bandang, itu karena rumah itu tidak kuat menahan derasnya arus itu. Sehingga rumah, mobil, bahkan alat-alat besar yang berat sekalipun yang kita pikir tidak mungkin bisa hanyut. Tetapi dengan adanya arus yang besar itu, semuanya menjadi hanyut. Ada banyak orang merasa dirinya kuat, lalu dia tidak pernah mengantisipasi bahwa dunia ini, pengaruh dunia ini bisa menghanyutkan kita. Nah, hari ini saya ingin, saudaraku, kita mengenali bagaimana arus dunia ini bisa kita tahan dan kita tidak dihanyutkan. Sudah banyak orang, bahkan di dalam Alkitab, banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan hanyutnya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, oleh derasnya pengaruh dari lingkungan mereka, dari orang-orang terdekat dengan mereka, dan itu membuat mereka kepada kebinasaan. Tuhan menghendaki kita mengarungi kehidupan ini, dan kita adalah pemenangnya. Bagaimana kita bisa terhindar dari derasnya arus dunia ini yang menghanyutkan kita? Media, teknologi, sosial media yang sedemikian deras, kalau saudara tidak kuat bertahan, saudara akan hanyut. Keduniawian, pesona dunia, di mana-mana ada hal-hal yang menggoda kita. Kalau kita tidak kuat, kita akan hanyut. Apalagi kalau yang menyangkut tentang kedagingan. Ada banyak sekali godaan sekarang untuk menjadi kaya dengan cara yang cepat. Tentu saja tidak bermasalah kalau kita mengejar ataupun merindukan untuk menjadi kaya. Tetapi ketika kita tidak memiliki prinsip-prinsip yang benar di dalamnya, maka kita akan hanyut oleh derasnya arus godaan untuk menjadi kaya ataupun memiliki segala sesuatu. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan supaya kita terhindar dari derasnya arus dunia yang menghanyutkan ini. Yang pertama adalah dicatat dalam Ibrani 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Harus lebih teliti. Ada banyak sekali yang seolah-olah merupakan kebenaran, padahal itu adalah arus yang menghanyutkan. Ada banyak sekali hal-hal yang seolah-olah baik, nasihat yang seolah-olah baik, padahal itu adalah nasihat yang membinasakan. Ada banyak sekali bisikan-bisikan, informasi-informasi yang seolah-olah mengandung kebenaran, padahal itu adalah mengandung kebinasaan. Lalu bagaimana kita membentengi diri kita? Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Cara kita memproteksi informasi yang salah, cara kita memproteksi diri dari pengaruh informasi yang salah, yang keliru, yang menyesatkan, adalah dengan memenuhi diri kita dengan informasi yang benar, yang memberikan kehidupan, yaitu firman Tuhan. Ketika saudara mencintai firman Tuhan, maka saat itu saudara membentengi diri saudara, membuat pijakan kaki saudara menjadi kokoh dan tidak mudah dihanyutkan. Yang kedua, saudaraku, milikilah pikiran Kristus. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan bagi Allah, dan apa yang sempurna.
Ketika kita tidak bisa memiliki standar-standar untuk membedakan mana kehendak Allah, maka kita akan dengan mudah sekali tergelincir, saudaraku. Kita berpikir ini masih bisa, ini boleh, ini Tuhan tidak apa-apa yang begini. Nah, saat kita memiliki pikiran seperti ini dan tidak memiliki cara pikir yang benar seperti Kristus pikirkan, maka pada saat itu kita mulai pelan-pelan dirontokkan. Bukankah peperangan utama kita ada pada pikiran kita? Di sanalah terjadi segala sesuatu. Di sanalah diolah segala sesuatu menjadi sebuah tindakan. Miliki pikiran Kristus sehingga saudara tahu apa-apa yang memang sepantasnya dilakukan dan yang berkenan bagi Tuhan. Mana yang baik, mana yang merupakan kehendak Allah, dan mana yang sempurna. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita membentengi diri supaya jangan hanyut terbawa arus kehidupan dunia ini. Menjaga pergaulan. Janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dijelaskan di sana manusia akhir zaman itu sangat-sangat parah. Ayat 2 dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual dan menyombongkan diri, mereka memfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, dan seterusnya. Dan Paulus menasihatkan, apa katanya dalam ayat yang kelima? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Supaya saudara jangan terbawa arus dunia ini. 3 hal untuk kita membentengi diri. Pertama, perhatikan apa yang kita dengar. Biarlah kita mendengar hanya firman Allah. Yang kedua, pakaikan pikiran Kristus. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan yang ketiga adalah jauhi pergaulan yang buruk. Jauhi pergaulan yang buruk yang akan menyeret kita ke sana. Tuhan Yesus memberkati saudara.